Selamat datang di podcast Ceritaku Ceritamu, di mana kalian bisa berbagi kesedihan, masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita dengan ada aku Eca, Aku Dika, dan kali ini kita bakal bahas tentang toxic friendship. Yang di episode pertama kita bahas tentang toxic relationship. Jadi ini saling kayak bersangkutan gitu ya? Iya, bersangkutan banget karena kan toxic gitu kan. Di sini sudah ada temen aku, kakak aku yang paling cantik. Boleh halo? Say hi. Aku Monica, kesibukannya sekarang freelance ilustrator desain grafis. Wow, keren banget ya. Jadi kalian yang pengen gambar buat pacarnya, buat apapun bisa banget ini. Ngobrol sama Mbak Monica. Minta dibuatin apapun boleh, bisa. Gambarnya cantik banget. IG-nya di Monica Rizdia. Enggak ada ya di bawah. Gak apa-apa, boleh. Kalian bisa banget ya ngobrol sama Mbak Monica. Oke, hari ini ngomongin tentang temen yang toxic. Apa sih ininya? Antoninya toxic friendship? Racun kan sama madu. Madu dan racun. Selain madu deh. Apa? Good and bad. Pertemanan good yang and bagus. Ya. Pertemanan yang bagus ya berarti ya. Oke. Kalau menurut Mbak Monica, definisi pertemanan itu apa? Pertemanan adalah salah satu kayak individu yang berkumpul dalam suatu circle yang dimana itu saling keterikatan antara satu dengan yang lain. Mungkin satu circle, satu pandangan, satu kayak pemikiran. Yang itu bisa saling untuk membangun antara satu dengan yang lain gitu sih. Itu pertemanan yang bagus. Oke. Kalau menurut kamu? Kalau aku ya hampir sama sih, kayak kita satu frekuensi gitu, satu pemikiran gitu. Harus satu frekuensi ya? Kalau menurutku ya harus satu frekuensi. Harus walaupun sama-sama berbeda pendapat, tapi tetap satu jalan. Tetap gitu. satu tujuan. Berbeda-beda tapi tetap satu. Bineka Tunggal Ika. Oke, gak apa-apa. Oke, langsung aja kita masuk ke toxic friendship. Oke. Menurut Mbak Monica, toxic friendship itu gimana sih? Toxic friendship tuh mungkin kayak salah satu temen yang itu nggak bisa mendukung kita dan berkontribusi baik sih untuk perkembangan diri kita. Terus itu bikin kayak kita stres atau bikin kita enak, terus yang mempengaruhi mental kita. Tertekan gitu. Tertekan gitu. Bener, aku setuju sih. Kalau menurut aku definisi toxic dalam pertemanan itu kalau misalkan dia nggak support sama apa yang kita kerjakan, bener banget. Terus habis gitu ketika kita sukses, ketika kita mencapai suatu tujuan, dia juga tidak senang sama apa yang kita capai. Itu iri. Nah itu jatuhnya ke iri. Itu sih. Dan menurut aku juga pertemanan yang tidak baik itu adalah ketika dia hanya ingin memanfaatkan kamu. Tidak ada feedback yang baik. Harusnya kan kalau pertemanan yang baik itu ketika kamu harus memberi dan menerima. Harusnya take and give. Bukan kita yang selalu memberi tanpa ada penerima. Seimbang lah, balance lah antara satu dengan yang lain. Gak friends for benefit gitu. Bener. Mengambil keuntungannya doang. Nah, bener. Harusnya sama-sama mengambil keuntungan. Iya nggak sih? Bener, win-win akhirnya. Bener banget. Kalau menurut kamu? Kalau toxic relationship itu menurutku ya friendship kakak. Oh sorry, Gak ya apa-apa, salah. emang Karena kita kebawa kemarin gak soalnya. Gak apa-apa, bisa dimengerti. Jadi kalau toxic friendship menurutku ya, itu kita yang udah beda jalan. Kalau tadi udah dijelasin kan kita satu frekuensi nih pertemanan gitu kan. Tapi kalau toxic tuh kita udah beda deh, maksudnya beda tujuannya, walaupun kita beda pemikiran, tapi tujuannya tuh beda, udah beda gitu. Jadi kayak tujuannya yang buruk ya intinya, negatif. Iya, nggak selalu juga sih. Banyak kayak menerima hal-hal negatif daripada positif sih. Iya, gitu. Lebih banyak negatif. Percaya nggak sih? Apa? Buat Dika sama Mbak Monica ini, kalau misalkan kita ini kan udah berumur, kamu berapa? Belum ya? Abis ini 21. Oh iya, kamu masih 20, masih anak-anak. Oke, Aku 21, Mbak Monica 22. Enggak, aku 17 tahun. Enggak. Habis ini 22 sih. Abis ini 22. Di sini 22. Oke. Aku udah Masih muda banget kan. muda, Iya, masih muda. belum siap untuk menikah. Belum sih kalau aku. Masih mau berkarya dulu, memperbaiki diri sendiri dulu. Kalau menurut aku ya, semakin kita dewasa, semakin kita tuh mempersempit atau memilih pertemanan yang baik, ya kan? Iya, makin Kita semakin kayak pilih-pilih, udah aku sekarang nggak mau asal pilih teman, aku nggak mau cuma dimanfaatin, ya kan ya?
gitu nggak sih kamu juga gitu? Jadi kayak ngefilter mana yang baik dan buruk sih itu. Kalau misalnya itu temennya dirasa kurang cocok untuk perkembangan diri kita ya udah. Tinggalkan gitu, kenapa harus bertahan? Karena semakin gede tuh kita udah paham gitu loh sama kayak apa yang kita butuhin, siapa yang kita butuhkan di betul. sisi kita kayak gitu sih. Benar. Itu sih. Terus selanjutnya, Tanda-tanda teman toksik nih. Kakak kan pernah mengalami pertoksikan nih kan ya. Tanda-tandanya kayak gimana? Kalau tanda-tandanya sih menurutku 3 hal yang paling terlihat banget nih. Itu kayak sering memanfaatkan, itu sih kayak dia tuh cuman datang ke kita cuman ada butuhnya doang gitu. Kayak tapi kalau kita lagi susah atau lagi membutuhkan benar-benar urgent nih, kita butuh temen gitu untuk bantuin kita, dia tuh nggak ada, dia tuh selalu ada alasan. Oke lah 1-2 kali ditoleransi, tapi kalau setiap kali kita butuh banget, dia tuh selalu cari alasan. Itu kan nggak kayak kok gini banget gitu. Kita tuh tulus bantuin kamu dan kamu kok malah feedbacknya gitu ke kita gitu. Sama lagi ada drama sih, kayak terlalu membesar-besarkan masalah. Terus sebenarnya itu hal yang biasa tuh, tapi dibikin dramatis. Kayak kok kamu gini banget sih, kan aku kayak gini kan ceritanya gitu, kayak terlalu dilebih-lebihkan lah. Jadi kayak itu udah di batas normal, itu kayak dramatik banget. Sama sering ngomongin orang tuh yang pasti sering di circle pertemanan tuh pasti ada tuh. ada kelompok dalam kelompok. Bener banget. Kalau kita nggak ada, kita pasti dibicarakan, ya nggak sih? Kalau teman kita yang lain nggak ada, dia juga dibicarakan. Gitu. Jadi kayak kurang, nggak ada manfaatnya kan ngomongin orang. Jadi kenapa sih terlalu ngurusin orang? Belum tentu juga kehidupan kita benar. Dan juga sebaliknya sih, kita juga nggak usah ngomongin orang gitu. Ya udahlah, kita yang ngobrolin yang baik-baik aja, yang positif aja, yang untuk ke depan. Gitu kan pertemanan yang menurutku sangat bermanfaat dan ada priceless dan momennya kan gitu. Nggak selalu pas ngobrol kita ngomongin orang gitu, terus nggak ngapa-ngapain atau nggak ada perkembangan. Jadi kita tuh stuck di situ. Jadi buat apa sih kita berteman kalau kita cuman stuck di situ aja? Benar. Seenggaknya kita harus sama-sama belajar, saling belajar, bertukar ilmu, informasi. Itu sih yang lebih dibutuhin ya di usia-usia yang seperti kita ini. Kan udah nggak anak-anak lagi. Nambah pengetahuan juga kan. Nambah pengalaman, sharing gitu. Itu sih. Oke. Menurut aku, pertemanan yang baik itu juga kalau misalkan kita sama-sama saling menghargai pendapat satu sama lain. Kan ada nih yang kayak kekeh. Bener banget. Nah, ya Setuju sih kan? sama Eca. Bener banget. Terus kita juga harus tahu, nggak semua apa yang kita omongin atau apa itu bisa diterima sama teman Iya, kita, bener banget. ya kan? Ada yang orang itu tipenya mudah perasa, paham nggak sih? Baperan. Ada orang yang kalau misalkan dikatain atau apa, dibully atau apa, dia merasa oh ya sudah biasa aja. Banyak kok orang yang banyak kok orang yang seperti itu. Sebenarnya gitu kok, kita harus saling menghargai aja. Kita memposisikan diri. Seenggaknya kalau kita mau mengomentari seseorang itu harusnya carilah kata-kata yang baik, carilah kata-kata Yang nggak menyakiti hati. nggak menyakiti hati satu sama lain. Itu sih. Poinnya jangan gampang judgement orang sih. Benar. Kayak nggak sesuai, ini pendapatnya nggak sesuai, terus langsung judgement orang itu kayak begini. Itu kan nggak baik banget. Terus pernah nggak sih ketika kita butuh tempat curhat nih, kita cerita ke temen, tapi temen kita malah bilang kayak kamu kenapa sih? Kenapa sih kok Kamu kenapa masalah sih gitu cerita? aja? Itu sering banget terjadi itu ke aku sih. Masalah orang lain tuh lebih berat dari kamu. Mungkin kamu kurang deket sama Tuhan. Itu toxic positivity sih. Masuk ke toxic positif. Itu kayak apa ya? Kita tuh cuma pengen ketika kita sedih, ketika kita ingin curhat tuh kita cuma butuh didengar aja. Udah, kalau kamu nggak bisa kasih solusi ya sudah, tolong dengerin aja. Iya bener banget. Bener kan? Kita kadang cuma butuh hal yang seperti itu. Tapi ya tadi ketika kita salah ngobrol sama orang, jatuhnya malah apaan sih? Kayak gitu mah. Kenapa? Ya komentar? jadi daripada salah ngasih pendapat atau solusi, mending kita dengerin aja.
dihargain. Dengerin atau enggak kamu hibur lah dia, kasih apa kayak jokes atau meme, atau kamu ajak keluar dia nongkrong gitu, daripada kamu sedih wis nongkrong aja langsung gitu. Gitu. Soalnya jangan kayak apa ya, ketika ada teman kita yang sedih kita malah mojokin dia, kayak misalnya soal putus cinta atau dia ada drama sama keluarganya. Atau kuliah, masalah Iya, kuliah. masalah kuliah, masalah yang lain. Kalian nggak pernah tahu apa yang dia rasakan gitu loh. Seenggaknya jadilah orang yang ketika orang lain butuh atau ketika orang lain down, ya kasih semangat buat dia gitu loh. Jangan ninggalin dia, itu sih teman yang baik ya. Oke. Selanjutnya, kalau Mbak Monica, tipe orang yang gimana sih dalam menghadapi orang-orang yang toksik? Kalau aku sendiri sih tergantung ya, kan kapasitas orang menghadapi menerima toksik itu beda-beda antara aku, kamu juga. Menurutku kalau aku sendiri ada batasnya sih, dimana kalau itu toksiknya udah melebihi kayak batasku, jadi itu kayak ya udahlah mending aku minggir aja gitu, tapi tanpa merusak atau langsung memutus tali persahabatan atau pertemanan. Jadi kayak oke lah aku tetap berteman, tapi nggak sampai yang kayak nggak seintens. Iya ya udahlah cuman teman gitu, tapi nggak sampai yang aku ngasih tahu semuanya ke kamu gitu. Jadi cuman kita tetap menghargai itu sih, karena kan ada yang karakternya memang seperti itu, ada yang kita ngomong apapun itu tetap nggak bisa karena memang dia itu kayak gitu. Jadi yang harus kita lakukan yaitu kita harus tahu batas kita tuh sampai mana. Kalau sekiranya itu emang bener-bener sampai masuk ke psikis kita, itu bener-bener ganggu, ya udahlah, oke kita stop dulu beberapa, kasih jarak lah untuk berapa waktu, atau kasih untuk sendiri-sendirilah gitu. Ntar pasti kalau ada masanya kita udah baik, dia udah ketemu orang-orang baru, kayak aku juga ketemu orang baru, ntar kan pasti bisa lah menilai lagi itu hal-hal yang baik sama buruk. Jadi kita bisa lagi ketemu gitu. Kalau aku sih kasih jarak aja gitu. Tapi nggak memutus persahabatan gitu. Kecuali emang kamu ditonjok sama dia tuh, pasti nggak bisa tuh. Kalau ditonjok kan udah masuk kekerasan tuh, nggak bisa lah. Udah main fisik. Aku sebenarnya ada pengalaman juga sih kayak gitu. Boleh, yang ceritain. sampai apa namanya? Aku dulu punya temen kan. Jadi ya aku udah ngerasa dia toksik juga. Jadi ya udah deh, akhirnya aku coba untuk ngekat pertemanan itu tadi. Tapi ya mencoba untuk apa namanya? Tetap stay in touch gitu loh. Kayak masih kontak-kontakan. Maksudnya tapi nggak seintens yang dulu juga gitu. Cuma Jadi dibatasi ya? Jadi dibatasi cuma ya sekedarnya gitu lah, secukupnya gitu. Toksiknya emang kayak gimana? Kira-kira? Toksiknya tuh kayak gimana ya? Kalau dijelasin Dia ngapain, tuh, dia tuh pernah salah satunya tuh kayak gini nih. Dia kayak kita berantem, awalnya tuh berantem gitu kan. Terus akhirnya aku yang marah gitu, emang dia yang posisinya salah gitu kan. Terus dia yang minta maaf. Cuman ada satu kalimat yang kayak, kalau kamu udah nggak mau temenan sama aku tuh nggak apa-apa gitu loh. Padahal aku tuh ya nggak ada pemikiran yang kayak gitu loh. Kayak aku tuh nggak mau sebenarnya mutus pertemanan kayak gitu loh. Cuman dia kayak sering kayak gitu loh. Kayak sering ngomong kalimat itu, akhirnya kayak apa sih gitu loh. Padahal kamu nggak pengen gitu. dia pengen kayak gitu, aku juga pernah ngalamin juga sih. Padahal kita tuh emang tetap pengennya berteman gitu. Tapi karena pikirannya dia yang udah negatif duluan, jadi ngerasa bahwa kita nggak mau berteman lagi. Padahal nggak kayak gitu. Kalian memang ini ya agak-agak sefrekuensi. Kembar deh jangan-jangan kita. Jangan-jangan kalian Ibuku. kayak jangan-jangan kalian adalah anak yang tertukar dalam karung. Oke, kita Oke. lanjut Dik. Kalau trauma gitu, ada nggak sih? Habis dapat friend atau temen yang toksik kayak gitu, terus mau bikin hubungan pertemanan lagi sama temen lain gitu, ada trauma nggak sih? Enggak sih, kalau aku trauma malah lebih ke hubungan. Enggak. Enggak. Kalau Percintaan kemarin udah. enggak, kalau trauma buat temenan lagi sih enggak, karena aku selalu membuka diri buat teman-teman baru atau orang-orang baru, karena ya udahlah, emang kan orang pasti ada kurangnya gitu. Tapi kalau untuk trauma enggak sih. Karena emang yang toksik yang aku alamin cuman ya udah, aku cuman emang sikap yang aku ambil harusnya cuman bodo amat gitu. Ya udahlah gitu.
emang dia kayak gitu, tapi aku tetap tahu lah batasku seberapa gitu, apa yang harus aku lakuin. Tapi kalau untuk trauma yang benar-benar nggak mau menjalin ke pertemanan lebih dekat itu enggak. Terus jadi anaknya yang introvert, antisosial, nggak mau ngapa-ngapain. Ya, dan kan tapi harus mengerti sih tiap individu, kalau mau berteman juga harus saling mengerti itu. Nggak boleh disamakan temen ini sama ini itu sama, enggak, beda, karakternya beda, dan cara menyikapinya juga beda, nggak boleh disamain. Ada yang satu ini kalau ngejokes, kalau bercanda misalnya itu dia bisa menerima itu, ada yang satu lagi enggak. Jadi kamu harus mengerti bagaimana sikonnya dia kayak gitu, anaknya itu gimana, karakternya gimana gitu. Jadi kalau berteman nggak usah cuman basa-basi doang, percuma kalau teman cuman basa-basi doang gitu. Kalau udah niatnya mengikat pertemanan dan menjalin persahabatan, kamu harus tahu bagaimana dia, karakternya dia, apa yang dia lakukan, kesehariannya juga harus tahu. Jadi misalnya kita lagi misalnya si A lagi nggak sama kumpulannya kita nih hari ini, jadi kita tuh tahu hari ini dia tuh pasti kayak gini, mungkin lagi sibuk. Jadi kita nggak perlu ngomongin hal yang nggak baik tentang si A gitu. Dan juga sebaliknya sih menurut gitu. Saling pengertian, saling mengerti itu penting, nggak cuma buat hubungan tapi buat pertemanan juga. Bener, dari kemarin soal kita toksik pertemanan, ini friendship juga, hal yang paling utama adalah sebuah komunikasi. Karena komunikasi, apalagi kalau lewat media sosial kayak WhatsApp, Instagram, itu sering kali membawa salah paham, ya kan? Gitu, sering banget kan? Bener banget. Jadi lebih Kayak baik nyindir-nyindir Nah, lewat snap ya, itu WA juga nggak atau baik. snap Instagram gitu kan. Nggak baik ya teman-teman nyindir-nyindir itu, mending langsung ngomongin aja ke orangnya. nanti malah meruncing dan kemana-mana. Bisa jadi kalau kamu nyindir sebenarnya si A, bisa jadi yang Tapi tersindir itu si B, si C, si Z. Semuanya tersinggung akhirnya. Bener, jadi kayak nggak baik gitu kan. Ya, oke, selanjutnya. Ya. Kalau benar, aku mau nanggepin Mbak Monica tadi ya. Kan Mbak Monica kan nggak ada trauma nih. Kalau aku dulu tuh agak ada sempet trauma gitu sebenarnya. Jadi karena hubungan pertemananku yang sebelumnya itu kayak terlalu kecepetan gitu loh. Kayak kita baru kenal terus langsung udah deket aja gitu loh. Kayak belum kenal satu sama lain. Jadinya kita akhirnya putus tengah jalan gitu kan. Kayak ya itu tadi kayak gitu. Terus waktu aku mau kenal sama temen lain tuh kayak aduh, aku nggak mau langsung gitu loh. Terlalu deket dulu gitu loh. Jadinya akhirnya aku ya udah deh jalanin dulu aja gitu pertemanan ini gitu. Jadi agak kayak ya emang gitu sih awalnya kan, nggak mungkin kalau menyatukan dua orang yang berbeda kayak temen kan nggak mungkin langsung langsung deket, langsung kita kasih semua. Kan bertahap kita tahu dia karakternya gimana, sifatnya gimana, baru tuh kita bisa sharing banyak. Nggak mungkin kalau langsung kita berteman langsung minta kita harus sahabat, jadi sahabat. Iya, kamu harus jadi sahabat ya. Nggak mau, itu tiap udah toxic hari. banget guys, itu nggak boleh ya. Harus bertahap, semua itu berproses. Gak bisa kalau misalnya kamu ingin temenan dan deket sama dia, tiba-tiba tolong angkat aku jadi teman baikmu, tolong bayarin semua makanan yang aku makan. Gak bisa gitu kan. Ada loh orang yang memanfaatkan seperti itu. Aku mau jadi teman dekatmu agar aku makan gratis. Banyak. Ada kan? Aku mau jadi teman dekatmu agar UKT-ku kamu bayar. Ada nggak ya? Nggak ada ya. Terlalu lebih. itu kalau bayar, terlalu lebay. Itu terlalu Rafathar nggak sih kalau bayar UKT? Rafathar sama Kiano. Ini bener. Terlalu sultan untuk Iya, bayar terlalu UKT. sultan benar banget. Oke, selanjutnya Mbak Monica, pernah kan berada di titik berteman sama toxic relationship? Kok relationship lagi Friendship, Eca, Sekarang ada yang udah ditinggalin atau masih temenan? Ada sih yang ditinggalin itu waktu zaman SMP, tapi udah lama banget. SMP menginjak SMA itu hampir 4 tahun. SMA itu awalnya nggak tahu itu toksik. Taunya itu lama-lama, makin lama. Aku kan orang yang berkembang dan aku seneng berproses untuk jadi yang lebih baik, dan itu untuk diriku sendiri. Dia tuh nggak terima atas perkembanganku, kemajuanku, karena selama ini aku tuh ngantil dia mulu, dia kemana aku ikut, dia kemana harus ikut, dan harus pokoknya aku ngintilin dia. Sampai ada beberapa temen juga waktu sekolah tuh bilang udahlah tinggalin aja, dia tuh buruk. Tapi aku nggak percaya, aku masih bebel karena dia udah temanku. Mungkin dia nggak tahu, ya itu emang dia kayak gitu, dan aku menyikapinya itu tetap
dia itu baik. Tapi lambat laun waktu udah masuk SMA tuh si temenin aku ini tuh iri dan dengki guys, karena aku tuh bukan prestasi sih, dari waktu itu dari segi fashion sih. Aku kan anak yang seneng fashion dan lebih di atas dia. Kok Monica bisa gini ya sekarang ya? Kok sosmednya jadi gini ya gitu. Itu sih dia nggak terima, terus dia tuh nge-unblock semuanya sosmedku. Terus ya itu akhirnya kayak oh baru itu ya 4 tahun dari SMP temenan, akhirnya nggak bisa lagi temenan lagi karena udah kayak ya kamu kemana-mana aku temenin, tapi kok tiba-tiba kamu kayak gini, kayak hanya karena hal kayak gitu. Itu sih yang aku tinggalin. Udah nggak tahu lost contact, tapi semoga dia baik-baik aja sih. Kayaknya dia juga pasti berkembang. Kalau di segi bidangku sih, kan aku ilustrator desainer, pasti ada lah satu orang yang iri dengki, tapi nggak kelihatan aja. Tapi aku menyikapi dengan santai, tetap berkompetisi atau berkarya sesuai jalurku, dan itu bukan pembuktian untuk dia, dan aku tetap ke jalurku yang baik. Itu adalah pembuktian untuk kita sendiri. Iya, harus pembuktian untuk diri kita sendiri. Dan kalaupun kamu merasa bahwa aku maju itu karena atas pencapaianku, harusnya kalian kalau melihat temen yang udah maju tuh makin terpacu dan termotivasi gitu, nggak iri, nggak dengki, nggak malah ingin menjatuhkan secara perlahan atau manipulatif gitu, memanfaatkan diam-diam, itu nggak baik sih. Bener sih banget. Kita ada nggak sih memanfaatkan bonefitnya dari dia itu yang udah naik, terus kamu memanfaatkan dia, itu nggak baik sih. Harusnya kalian bekerja atas dasar skill dan kemampuan kalian gitu, sesuai dengan kemampuan sendiri, diri sendiri. Gitu. Kamu pernah nggak sih ngalamin? Belum ya. Dan gak mau juga. Jangan sampai sih. Tapi mungkin kita tuh pernah, cuman gak kelihatan. Atau kitanya nggak sadar. Nggak sadar. Tapi jadi pelajaran juga sih itu, jadi pelajaran ke depan. Bahwa banyak pengalaman kayak gini tuh bisa jadi kamu ntar kalau ketemu teman baru bisa membackup temenmu ini lebih baik, jangan sampai kayak gini. Kita harus bisa memposisikan temen kayak gitu. Kayak pokoknya malah bagus sih kamu pernah disakitin orang, disakitin temen gitu. Ya udah balas dengan yang baik-baik aja, nggak usah dibalas dengan yang kamu sindir ke sosmed, itu nggak perlu, nggak ada gunanya, capek nanti. Bener. Aku tuh ya dulu tuh tipe orang yang kalau misalnya ada salah paham, aku akan menjelaskan sedetail-detailnya. Kalau kayak misalnya ada yang ngefitnah aku atau apa, aku akan menjelaskan ke orang itu. Aku nggak seperti itu ya. Aku mengklarifikasi secara langsung. Karena kalau itu tadi, kalau di lewat media sosial itu nggak akan banyak salah paham, malah bisa melebar kalau menurut aku. Tapi kalau sekarang ketika temenku salah paham atau apa, atau mungkin ada orang yang ngomongin aku nggak baik, nggak enak, aku sekarang lebih pilih diem, nggak peduli. Terserah mereka mau bilang apa, ini adalah kehidupanku, aku nggak seburuk apa yang kamu pikirkan, dan aku juga nggak sebaik apa yang kamu pikirkan. Jadi yaudahlah, aku udah capek gitu loh buat mikirin apa kata orang, apa kata teman-teman, terserah. Ini adalah hidup aku gitu, biar aku aja yang mengatur gitu kan, bener kan ya? Karena kan emang basic sosmed kan kadang-kadang bikin rancu tuh, kan emang sosmed kill you itu bener. Jadi kayak kan emang nggak bikin salah paham juga sosmed tuh gitu. Apalagi kalau chat gitu kan. Kita klarifikasi tapi lewat chat. Lewat chat nggak usah deh. Kalau misalnya ada masalah, jangan selesai lewat chat atau telepon, mending ketemu, cari waktu buat ketemu. Klarifikasi lewat chat, aku aja nulis typo, makin gak jelas ya kan? Makin salah paham. Kamu tahu sendiri kan ya? Iya. Okay, aku pengalaman soalnya. Mbak Monica juga tahu kan ya? Semakin ini, semakin rancu, semakin rancu. Apaan sih maksudnya ini anak? Lo tuh nulis apa sih sebenarnya di chat? Kayak gitu. Bener banget. Jadi buat teman-temanku yang sering mendapatkan tipu dari aku, rasakan ya. Oke. Penutup nih. Saran. Saran untuk teman-teman. Sebenarnya tadi udah banyak banget kan saran-sarannya. Ya udah sekarang kesimpulannya. Kesimpulannya untuk temen toksik sih, aku harap kalian banyak belajar sih itu. Belajar memahami orang lah. Sekeliling lah, misalnya orang tua kalian atau saudara gitu, itu penting banget sih sebelum kalian masuk ke lingkungan yang lebih cakupannya lebih luas gitu.
Terus apalagi ya kalau saran banyak-banyakin ngobrol sama diri sendiri sih, apa sih namanya ngobrol sama diri sendiri, self communication. Iya benar. pokoknya ngobrol sama diri sendiri sih. Aku ini kayak gimana, kurangnya ini gimana, aku ini misalnya kayak kurangnya, pokoknya memahami diri sendiri dulu lah. Pokoknya memahami diri sendiri dulu sebelum memahami orang lain. Itu sih lebih penting. Sama harus bisa belajar berkomunikasi dengan benar dan baik, karena kalau misalnya enggak, kan yang dihadapin orang kan beda-beda dan banyak ya. Kalau karakternya beda, kalau kalian tetap stuck dengan komunikasi yang menurut kalian anggap itu benar, menurut orang lain tidak, ya itu bisa jadi crash gitu, kayak nggak ketemu dan akhirnya berantem deh di situ, jadilah toksik. Tapi satu lagi sih, kadang bukan cuma teman kita yang toksik, kita juga bisa jadi toksik tanpa kita sadarin gitu kan. Jadi harus belajar sih, sama-sama belajar, sama-sama berkembang, untuk banyak bersosialisasi juga, itu nilai penting juga buat memahamin orang. Kadang nggak cuman dia yang toksik, ternyata kita yang toksik. Jadi sebelum komunikasi, sebelum apapun, kita harus di filter, ditelaah dulu. Ditata dulu. Ini kita bagus nggak kayak gini, ini kita bener nggak kayak gini. Nanti gini sih temennya gini, lebih baik kita ke jalur yang gini. Itu jadi kayak itu sih ya. Benar. Harus dipikirin dulu. Dipikirin dulu, sama-sama berpikir, nggak cuman dari pihak temen kita, tapi kita juga. Setuju banget sama yang udah disampaikan sama Mbak Monica, sarannya bagus banget. Semoga teman-teman juga bisa belajar. Kita semua yang di sini juga belajar ya soal toxic friendship gitu. Semoga yang ada misalnya kayak trauma tentang trauma menjalin pertemanan lagi, itu bisa pelan-pelan sih, karena orang kan nggak selamanya kan trauma, pasti seiring berjalannya dengan waktu, kalian semakin dewasa, semakin banyak bertemu dengan orang, itu pasti kayak mengerti sendiri dan akan sendirinya kan gitu, ngalir kok, pasti akan ngalir sendiri gitu. Nggak mungkin orang itu akan membenci terus, nggak mungkin orang itu akan benci dan pokoknya nggak suka terus, kan nggak mungkin. Pasti ada tahap, ada prosesnya, ntar mungkin ya dia dibukakan pintu hatinya dengan Tuhan, atau kitanya yang bisa lebih memaafkan dan legowo, itu pasti ketemu lagi sama temen baru, atau temen bahkan bisa memaafkan temen kita itu. Wah, keren sih. kata-katanya bener banget ya nggak sih? Jujur sekali ya. Quotes of the day. Yes. Bener kan, buat teman-teman yang lagi terjebak, dengerin ini apa kata Mbak Monica, ini baik banget buat kalian semua yang lagi ngerasain trauma juga. Jangan sampai kalian nggak mau berteman lagi, terus jadi antisosial. Iya, bahaya loh, ansos itu bisa jadi depresi lama-kelamaan. Nanti kalau kamu depresi bisa masuk ke rumah sakit jiwa, enggak ya? Ingat kan kata Ade Rai waktu itu di podcastnya siapa ya, Deddy Kobuser tuh, bahwa yang lagi viral tuh, kita tuh emang sejatinya manusia tuh makhluk sosial, kita senang kumpul sama teman-teman gitu, dan itu harus sih gitu. Bahkan ya itu kematian tercepat, bahwa kita nggak bertemu teman-teman itu bikin stres, bikin kita kayak down perlahan. Kita harus tetap ketemu teman-teman, tapi tetap ya itu tadi di filter. Betul. Sebenarnya kerasa banget loh waktu pandemi ini kita nggak ketemu sama temen. Bisa lah komunikasinya lewat video call grup atau bikin Zoom itu. Zoom kan lagi rame tuh gitu. Ngobrolin kalian hari ini ngapain, aktivitas ngapain. Itu penting sih, kalian saling komunikasi tuh. Jangan sampai pas pandemi terus nggak komunikasi, nggak tanya-tanya, tetap apatis dengan dirinya sendiri. Nggak boleh. Jangan sih ya. Nggak boleh. Tetap komunikasi walaupun pandemi. Betul. Kalau bisa berkarya bareng, atau mikirin apa ya, hal-hal baik lah. Kan pandemi udah terlalu negatif, udah makan banyak pikiran kita. Kenapa nggak dimakan sama hal-hal yang baik, kegiatan yang baik gitu. Jangan dibawa ke negatif. Nanti malah apa ya, mood kita jadi buruk, jadi aneh-aneh pikirannya. Benar. bisa depresi nanti. Manfaatkan waktu sebaik mungkin selagi punya temen. Betul, bener. Aku setuju dengan Mbak Monica. Kalian di rumah pasti juga setuju sama Mbak Setuju Monica. sekali. Oke, udah ya sampai di sini aja. Udah, atau mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Udah sih menurutku sharing toksik pertemanan itu. Oke, siap. Udah. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton podcast kita hari ini di Ceritaku Ceritamu. Sampai ketemu lagi Di episode 3. Dadah. Thank you.